Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini hari Senin 5 Oktober 2020, 18 Safar 1432 Hijriah. Kita lanjutkan bahasan kita. Dan hari ini kita memasuki Alamatul Kubra Al-Ashirah, tanda besar kiamat yang ke-10. Untuk itu, mari kita simak tentang tanda besar yang ke-10 ini, yaitu munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Balagha Abdullah ibn Salamin maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fa'atahu faqala inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Qala ma awwalu asyrati as-sa'ah wa ma awwalu tu'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabbarani bihinna anifan Jibrilu alaihi salam. Qala faqala Abdullah dhaka aduwwul yahudi minal malaikah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. Sampai kepada Abdullah bin Salam berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Lalu ia menjumpai Nabi. Abdullah bin Salam berkata, sesungguhnya aku bertanya kepada Anda tentang 3 hal yang tidak mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Abdullah bertanya, apakah tanda hari kiamat yang pertama? Apa makanan pertama penduduk jannah, surga? Dari sesuatu apakah seorang anak menyerupai ayahnya? Dan dari apa pula dia menyerupai paman-pamannya dari pihak ibunya? Rasulullah SAW menjawab, Jibril memberitahu aku jawaban 4 pertanyaan itu barusan. Anas berkata, maka Abdullah berkata, Jibril itulah musuh kaum Yahudi dari kalangan malaikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun tanda hari kiamat yang pertama adalah api yang menggiring manusia dari belahan timur sampai belahan barat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Al-Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman memberi keterangan sebagai berikut. Sudah jelas dari pertalian hubungan di dalam hadis ini. Hadis ini berisi pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilontarkan seorang cendekiawan Yahudi sebelum dia masuk Islam. Jadi Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi yang berilmu dan akhirnya mendapat hidayah menjadi seorang sahabat, memeluk dinul Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jawaban dari Rasulullah SAW juga selaras dengan karakter pertanyaannya, yakni sesuai dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bani Israel. Karakter pertanyaan itu berkaitan dengan tanda awal dari berakhirnya dunia. Maka Nabi Muhammad SAW pun memberitahu bahwa tanda awal tersebut adalah api yang mengumpulkan manusia. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang menyebutkan 10 tanda utama atau 3 tanda.
Kesepuluh tanda itu menunjuk pada tanda-tanda khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya terdapat penjelasan terperinci terhadap peristiwa-peristiwa besar sebelum terjadinya as-sa'ah, hari kiamat. Sedangkan pertanda yang tiga berkaitan dengan hadis yang di dalamnya berisi tentang akhir ujian iman dan kafir. Masih ingat ya? Pertanda yang tiga itu adalah khurujud dajjal, kemudian tulu' syamsi min maghribiha, serta dabbatul ard, keluarnya dajjal, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, serta binatang melata keluar dari perut bumi. Nah, sedangkan pertanyaan pada hadis ini berkenaan dengan saat terjadinya hari kiamat. Karena itulah jawaban tentang tanda pertama itu adalah api yang mengumpulkan manusia, kemudian diiringi suara keras dan tiupan sangkakala pertama, maka hancurlah sistem pengaturan alam ini secara menyeluruh. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa api yang mengumpulkan ini merupakan rantai penghubung antara tanda-tanda besar atau tanda-tanda utama dengan hancurnya dunia. Karena inilah ia menempati urutan terakhir di antara 10 alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat, tetapi menempati urutan pertama di dalam tanda kehancuran alam semesta. Saudaraku rahimakumullah, yang kedua, dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Attala'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru. Faqala ma tadhakarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taqum hatta tarawna qablaha 10 ayat. Wa akhiru dhalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim." Nabi SAW menghampiri kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Beliau bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Para sahabat menjawab, "Kami sedang memperbincangkan as-sa'ah, hari kiamat." Nabi bersabda, "Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Dan yang terakhir dari keseluruhan 10 tanda itu adalah api yang muncul dari Yaman, mengusir manusia, mengumpulkan manusia menuju tempat berkumpulnya mereka alias mahsyar." Hadis riwayat Muslim. Komentar Syekh Mubayyad terhadap hadis ini sudah dijelaskan pada bahagian sebelumnya. Akan tetapi pelajaran yang didapatkan di sini adalah tanda hari kiamat yang berupa api yang mengumpulkan itu terjadi di dunia, dan tahap pengumpulannya terhadap manusia atau halauannya terhadap mereka tidak akan berhenti hingga mencapai mahsyar, tanah pengumpulan. Yakni api ini mengumpulkan manusia ketika mereka masih hidup ke arah negeri Syam. Dengan demikian, yang dimaksudkan pengumpulan bukanlah mahsyar, pengumpulan sesudah kematian, tapi sebelum kematian, bahkan sebelum terjadinya peristiwa as-sa'ah. Ya, artinya ini muqaddimahnya, awalnya sekali dari peristiwa as-sa'ah. Ya, karenanya pada masa itu sudah barang tentu tidak ada lagi orang beriman. Karena sebelumnya Allah telah mengungkapkan kasih sayangnya kepada kaum beriman dengan memerintahkan angin lembut yang aromanya wangi seperti misik kasturi, ya, berhembus, ditugaskan untuk mencabut ruh setiap orang beriman. Dan ketika orang beriman seluruhnya sudah dicabut ruhnya, sudah wafat, sampai yang tinggal imannya seberat biji zarrah, biji sawi sekalipun, ringan sekali tapi ada imannya, sudah diwafatkan, maka tersisalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kemungkaran-kemungkaran,
sehingga merekalah yang akan merasakan, mengalami dahsyatnya as-sa'ah, dan termasuk mengalami api yang mengumpulkan manusia ke tempat berkumpulnya mereka untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.